Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama channel Ritual Malam, channel yang akan menemani malam-malam kalian dengan cerita horor, mistis, yang mungkin menjadi pengalaman yang tidak pernah kalian lupakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Begitu juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru. Dan mari kita mulai ritual kita malam ini. Pernahkah kalian melewati sebuah tempat yang dari luar terlihat sangat ramai, sangat makmur? Namun saat kalian melangkah masuk, ada hawa dingin yang tiba-tiba menyergap tengkuk kalian. Itulah yang dirasakan Seno, seorang pemuda yang sedang berada di titik nadir hidupnya. Adiknya, Agus, sedang sekarat di bangsal rumah sakit. Biaya pengobatan menumpuk, hutang mengejar, dan harapan seolah-olah sudah mati. Di tengah keputusan itu, Seno berdiri di depan sebuah bangunan tua bertuliskan Toko Berkah, sebuah toko grosir yang sangat legendaris di pinggiran kota. Toko itu tidak pernah sepi. Antrian pembeli meluap hingga ke jalan raya. Padahal pelayanannya kaku dan harga barangnya pun tak bisa dibilang murah. Namun ada magnet aneh yang menarik orang-orang untuk datang ke sana. Seno melangkah masuk, dan indera penciumannya langsung diserang oleh aroma yang sangat ganjil. Bukan aroma beras, bukan aroma tepung, tapi aroma bunga melati yang sangat tajam. Begitu menyengat hingga terasa menusuk sampai ke bagian belakang kepalanya. Orang-orang di dalam toko itu bergerak dalam sunyi yang mencekam. Tidak ada suara tawa kasir, tidak ada candaan antar karyawan. Yang ada hanyalah suara langkah kaki yang terseret dan tatapan mata para pembeli yang terlihat kosong. Seolah-olah mereka sedang dipandu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Seno merasa oksigen di dalam toko itu sangat tipis, seolah-olah ada makhluk raksasa yang sedang menghisap udara di sana. Namun, dompetnya yang kosong mengalahkan logikanya. Dia terus melangkah menuju ruang pemilik toko, tanpa menyadari bahwa setiap lantai yang dia pijak adalah langkah menuju lubang pembuangan nyawa yang tak akan pernah bisa ditinggalkan. Ruang kerja Pak Haji, sang pemilik toko, terletak di ujung lorong. Pintunya terbuat dari kayu jati tebal yang sudah menghitam dimakan usia. Saat Seno mengetuk pintu itu, suara deriknya terdengar seperti rintihan manusia yang sedang kesakitan. Di dalam sana, Pak Haji duduk di balik meja besar. Beliau mengenakan kopiah putih dan sorban. Namun matanya terlihat sangat kuning dan sayu, dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya. Beliau tidak banyak bicara. Beliau hanya menyodorkan sebuah map berwarna hitam legam. Kontrak kerja itu hanya terdiri dari satu lembar kertas kumal. Namun isinya membuat Seno sempat tertegun. Ada poin yang menyebutkan bahwa karyawan tidak diperbolehkan mengundurkan diri sebelum masa kerja 1 tahun habis. Apapun alasannya. Dan yang paling aneh adalah larangan keras untuk mendekati atau masuk ke gudang pojok setelah azan maghrib berkumandang. Pak Haji menatap Seno dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah beliau sedang menilai kualitas daging yang ada pada tubuh Seno. Pak Haji kemudian menyodorkan seikat uang tunai sebagai uang muka. Jumlahnya sangat besar.
cukup untuk membayar biaya operasi adiknya besok pagi. Seno ragu sejenak, namun bayangan adiknya yang pucat di rumah sakit membuatnya nekat. Saat Seno mengambil uang itu, tangannya tidak sengaja bersentuhan dengan kulit Pak Haji. Rasanya sedingin es, tidak ada hawa panas manusia di sana. Dan saat Seno mencium uang itu, aroma logam berkarat yang amis, persis seperti bau darah yang sudah mengering menusuk hidungnya. Tapi bagi Seno, bau amis itu adalah bau keselamatan. Dia menandatangani kontrak itu dengan darah yang sedikit merembes dari jarinya yang tergores pinggiran kertas. Kontrak hitam itu pun sah. Hari pertama bekerja dimulai. Seno ditempatkan di bagian gudang sembako. Tempat berkarung beras dan gula ditumpuk setinggi langit-langit. Di sana dia bertemu dengan seseorang karyawan senior yang juga bernama Agus. Agus ini sudah bekerja selama 2 tahun di toko berkah. Tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat, seolah tak pernah tersentuh sinar matahari, dan gerak-geriknya selalu gelisah. Dia sering terlihat berdiri diam menghadap tumpukan karung beras di sudut gudang, sambil menggumamkan sesuatu dengan suara yang sangat pelan. Setiap kali jarum jam menunjukkan pukul 12 siang, saat semua karyawan seharusnya beristirahat dan suasana gudang menjadi sunyi, Seno mulai mendengar suara-suara ganjil dari balik dinding gudang pojok yang dilarang itu. Suaranya sangat keras dan rintik, persis seperti suara tulang raksasa yang dipatahkan dan dikunyah dengan paksa. Seno mencoba bertanya kepada karyawan lain tentang suara itu. Namun mereka semua hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah-olah telinga mereka sudah ditulikan oleh mantra gaib yang kuat. Agus senior sering memperhatikan Seno dari kejauhan dengan tatapan penuh iba. Sesekali Seno melihat Agus sedang menyapu lantai gudang, namun matanya terus tertuju pada bayangan hitam yang seolah-olah selalu mengikuti di belakang punggungnya. Bayangan itu tinggi, kurus, dan memiliki tangan yang sangat panjang. Seno mencoba mengabaikan hal itu dan menganggapnya sebagai kelelahan mata karena kurang tidur. Namun setiap kali dia melintasi gudang pojok, dia merasakan ada hembusan angin dingin yang membisikkan namanya dengan suara yang sangat parau, seolah-olah memanggilnya untuk masuk ke dalam kegelapan yang abadi. Puncaknya terjadi di hari kelima. Saat itu hari sudah menjelang sore. Langit di luar mulai berubah menjadi oranye gelap yang mencekam. Agus senior tiba-tiba menarik tangan Seno ke sebuah lorong sempit di antara tumpukan kardus minyak goreng. Genggamannya sangat kuat. Jemarinya terasa seperti tulang yang dibalut kulit tipis. Wajah Agus sangat pucat dan keringat dingin bercucuran di dahinya. Dengan suara yang hampir habis dia berbisik tepat di telinga Seno, "Seno, mumpung kontrakmu masih baru, larilah. Jangan pernah makan nasi yang disediakan toko ini setiap siang. Di sini kita bukan bekerja untuk mencari nafkah, tapi kita sedang diternak untuk dipanen." Seno bingung dan mencoba melepaskan diri. Namun Agus justru membuka seragam kerjanya. Seno terperanjat sampai hampir berteriak. Di punggung Agus terdapat luka lebam biru kehitaman yang luas, membentuk pola telapak tangan raksasa yang seolah-olah sedang meremas seluruh organ dalam tubuhnya. Dia sudah mulai mencicipiku, Seno. Setiap malam, setiap
di balik gudang pojok itu keluar dan menghisap jiwaku sedikit demi sedikit. Lihat mataku. Seno melihat mata Agus, dan benar saja, tidak ada pantulan cahaya di sana. Hanya ada kekosongan hitam yang sangat dalam. Setelah aku habis, kamulah yang akan menjadi hidangan utamanya. Pak Haji tidak butuh tenagamu. Dia butuh kesediaanmu dan nyawamu untuk menghidupi peliharaannya yang ada di bawah tanah. Belum sempat Seno bertanya lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Itu suara langkah Pak Haji. Aku segera merapikan bajunya dan kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di detik itu Seno sadar, toko berkah bukan sekedar tempat usaha, melainkan sebuah kandang jagal gaib yang sedang menanti waktu eksekusinya. Waktu seolah melambat di toko berkah. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Hari di mana atmosfer toko terasa 10 kali lebih berat dari biasanya. Seno yang terjebak lembur karena kiriman barang yang membludak, tanpa sengaja tertidur di balik tumpukan kardus kosong. Saat dia terbangun, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Seluruh lampu toko sudah dipadamkan, menyisakan kegelapan pekat yang hanya ditembus oleh sisa cahaya bulan dari ventilasi tinggi. Namun dari arah gudang pojok yang terlarang itu, Seno melihat seberkas cahaya kemerahan yang berdenyut, persis seperti detak jantung. Dengan jantung yang berdegup kencang, Seno merangkak pelan. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Melalui celah pintu jati yang sedikit terbuka, Seno mengintip ke dalam. Pemandangan di sana menghancurkan logikanya. Pak Haji berada di sana, namun beliau tidak lagi mengenakan pakaian agamisnya. Beliau berdiri tanpa busana di atas sebuah lubang besar yang menganga di lantai semen. Di sekeliling lubang itu berjajar nampan-nampan berisi sesaji, kopi hitam, kembang 7 rupa, dan potongan daging mentah yang masih meneteskan darah segar. Pak Haji mulai menari dengan gerakan yang kaku dan ganjil, sambil menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak pernah Seno dengar sebelumnya. Setiap kali mantra itu diucapkan, kepulan asap hitam yang kental keluar dari dalam lubang tersebut. Asap itu perlahan membentuk bayangan tangan raksasa dengan kuku-kuku panjang yang mulai meraba-raba ke arah nampan daging. Seno menutup mulutnya dengan rapat agar tidak berteriak saat dia menyadari bahwa di dalam lubang itu terdengar suara geraman rendah yang sangat lapar. Sebuah entitas kuno yang sedang menagih jatah tahunannya. Keesokan paginya suasana toko tampak normal, namun ada satu hal yang hilang. Agus senior tidak terlihat. Seno bertanya kepada rekan kerja lainnya, namun mereka hanya menjawab dengan jawaban template yang sama. Agus sudah pulang ke kampungnya. Dia sudah kaya. Pak Haji pun tampak sangat ceria hari itu. Beliau bahkan membagikan bonus uang tambahan kepada para karyawan. Namun saat Seno bertugas membersihkan area belakang dekat mesin penggilingan padi, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di antara tumpukan debu dan sekam. Seno memungut benda itu. Itu adalah jam tangan milik Agus senior. Jamnya sudah pecah berkeping-keping, dan yang membuat Seno lemas adalah noda merah kental yang masih basah di sela-sela talinya. Bau amis darah mendadak memenuhi hidungnya, seolah-olah mesin itu baru saja digunakan untuk menggiling sesuatu yang bukan padi.
Seno menoleh ke arah mesin penggilingan yang besar itu. Dia melihat ada sisa-sisa kain seragam toko yang terselip di sana. Warna dan polanya persis dengan yang dipakai Agus kemarin. Dia mencoba berteriak, mencoba melapor, tapi saat dia melihat wajah karyawan lain, dia sadar bahwa mereka semua tidak peduli. Mereka bekerja sebagai robot yang sudah diprogram. Mata mereka kosong, kulit mereka tampak semakin transparan, dan mereka seolah-olah tidak lagi memiliki jiwa. Di saat itu Seno menyadari arti kata pulang yang diucapkan Pak Haji. Di toko ini pulang bukan berarti kembali ke rumah, melainkan ditiadakan dari muka bumi untuk menjadi tumbal demi kelancaran bisnis yang berdarah ini. Teror itu ternyata tidak hanya berhenti di area toko. Saat Seno pulang ke kamar kosnya, dia merasa suasana kamarnya sudah berubah total. Bau melati yang tajam dari toko seolah-olah menempel di bantal dan selimutnya. Tak mau hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Setiap kali lampu dipadamkan dan Seno mencoba memejamkan mata, dia mendengar suara cakaran yang sangat halus dari bawah tempat tidurnya, seperti kuku manusia yang mencoba menembus lantai kayu. Suatu malam karena rasa takut yang memuncak, Seno memberanikan diri mengambil senter dan mengintip ke kolong tempat tidurnya. Dia mengharapkan tikus atau kucing yang dia temukan jauh lebih mengerikan. Di kolong itu terdapat ribuan lalat mati yang entah bagaimana bisa tersusun rapi membentuk pola wajah Agus senior yang sedang menjerit kesakitan. Mata lalat-lalat itu seolah menatap Seno dengan penuh dendam. Tiba-tiba lalat-lalat itu bergerak serentak, mengepakkan sayap mereka yang sudah kering, menciptakan suara bising yang memekakkan telinga. Suara bising lalat itu perlahan berubah menjadi bisikan ribuan nyawa yang serak. Mereka membisikkan satu kata yang sama secara berulang-ulang. Tumbal, tumbal. Seno terjatuh dari tempat tidurnya. Dadanya sesak karena ketakutan yang luar biasa. Dia mencoba berlari keluar, namun pintu kamarnya seolah terkunci dari luar. Dalam kegelapan dia melihat bayangan hitam tinggi dengan tangan panjang mulai muncul dari sudut ruangan. Perlahan mendekat ke arahnya sambil menjulurkan jari-jarinya yang tinggal tulang menuju leher Seno. Seno sadar bahwa waktunya tidak banyak lagi. Dia melihat lebam biru mulai muncul di punggungnya, persis seperti yang dimiliki Agus sebelum menghilang. Dia tahu Pak Haji sedang mempersiapkan dirinya untuk ritual berikutnya. Tanpa pikir panjang, Seno memutuskan untuk kembali ke toko di tengah malam. Dia tidak ingin melarikan diri. Dia ingin menghancurkan apapun yang ada di gudang pojok itu. Dia membawa sebuah pisau dapur besar dan sebotol minyak tanah yang dia ambil dari dapur kosannya. Suasana toko berkah di malam itu sangat berbeda di siang hari. Bangunan itu seolah-olah hidup. Seno merasakan karung-karung beras yang dia lewati memiliki suhu yang hangat. Dan saat dia tidak sengaja menyenggol salah satu karung, terdengar suara rintian lirih dari dalamnya. Setiap langkah yang diambil Seno di atas lantai semen yang sangat berat, seolah-olah lantai itu adalah daging yang elastis. Senter di tangannya mulai berkedip-kedip, menunjukkan bayangan-bayangan aneh yang berlarian di antara rak-rak sembako. Saat sampai di depan pintu jati gudang pojok, Seno mencium bau busuk yang luar biasa. Bau yang jauh lebih kuat dari sekedar bangkai. Itu adalah bau kematian yang sudah menumpuk selama puluhan tahun.
Dia memegang genggam pintu yang terasa berdenyut seperti nadi manusia. Dengan keberanian terakhirnya, Seno menendang pintu itu hingga terbuka lebar. Dia mengira akan menemukan monster atau Pak Haji. Namun, yang menyambutnya adalah kegelapan yang begitu pekat. Sebuah kehampaan yang seolah-olah siap menelan jiwanya bulat-bulat ke dalam dimensi yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Seno mendobrak pintu jati itu dengan sisa tenaga yang dia miliki. Namun ruangan di baliknya bukanlah gudang penyimpanan biasa. Ruangan itu luas, dingin, dan lantainya tidak terbuat dari semen, melainkan tanah merah yang masih basah dan mengeluarkan uap hangat. Di tengah ruangan, Seno melihat sebuah altar kayu tua yang dikelilingi oleh ratusan lilin hitam yang menyala dengan api berwarna ungu kebiruan. Bau busuk yang tadi dia cium kini berubah menjadi bau air darah, buat perutnya mual seketika. Di atas altar itu Seno melihat sesuatu yang membuat dunianya runtuh. Di sana terdapat sebuah nampan perak besar yang berisi potongan-potongan baju seragam toko berkah milik Agus senior. Dan di sampingnya terdapat sebuah benda yang sangat dia kenali, KTP milik adiknya, Agus, yang seharusnya berada di rumah sakit. Seno menyadari bahwa Pak Haji tidak hanya mengambil nyawa orang-orang di toko ini, tapi dia juga menarik sisa umur dari keluarga para karyawannya. Setiap kesuksesan toko ini, setiap rupiah yang diterima Seno adalah potongan nyawa adiknya yang sedang dihisap pelan-pelan melalui sebuah perjanjian gaib. Tiba-tiba api lilin di ruangan itu bergoyang hebat meskipun tidak ada angin. Dari kegelapan sudut ruangan terdengar suara bisikan ribuan orang yang sedang merintih kesakitan secara bersamaan. Bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, memanjang dan membentuk formasi tangan-tangan hitam yang seolah merayap di lantai tanah menuju ke arah Seno. Tidak ada monster, tidak ada sosok fisik, hanya kehadiran sesuatu yang sangat besar dan jahat yang menyeliputi seluruh ruangan itu. Seolah-olah ruangan itu sendiri adalah mulut dari sebuah entitas yang sangat siap menelannya. Seno merasakan dadanya sesak seolah ada tangan tak kasat mata yang mulai meremas jantungnya. Insting bertahannya bangkit saat dia melihat bayangan di lantai mulai menyentuh ujung sepatunya. Seno dengan nekat melemparkan botol minyak tanah yang dibawanya ke arah altar lilin hitam. Blar, api berkobar hebat, membakar kain-kain sesaji dan foto karyawan yang ada di sana. Suara teriakan melengking yang melekakkan telinga terdengar memenuhi ruangan. Bukan teriakan makhluk, melainkan suara ribuan jeritan yang bergema langsung di dalam kepalanya. Seno tidak menunggu, dia berbalik dan lari sekuat tenaga menembus kegelapan gudang. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang dia tabrak. Di belakangnya dia mendengar suara tawa Pak Haji yang menggema. Namun anehnya suara itu terasa sangat dekat di telinganya. Seno, kamu tidak bisa lari. Darahmu sudah menjadi milik kami. Kontrak itu tidak akan pernah hangus. Seno terus berlari, melewati rak-rak sembako yang kini tampak seperti barisan nisan di pemakaman. Karung-karung beras yang dia lewati mulai pecah, mengeluarkan cairan hitam yang kental dan bau amis yang menyesakkan. Saat dia mencapai pintu depan, Seno mendapati pintu itu terkunci rapat. Dia melihat ke arah meja kasir dan di sana duduk sesosok bayangan hitam yang menyerupai Agus senior sedang menghitung lembaran uang terbakar.
Bayangan itu menoleh, menunjukkan wajah yang hanya berupa lubang gelap dan berbisik, "Terima kasih Seno, sudah menggantikanku." Dengan keputusasaan yang luar biasa, Seno mengambil tabung pemadam api di dekat pintu dan menghantamkannya ke kaca depan toko. Prang! Kaca pecah berantakan dan Seno melompat keluar tepat saat dia merasa hembusan angin sedingin es menyapu tengkuknya. Seno berlari di bawah guyuran hujan deras, tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun. Dia terus berlari sampai mencapai rumah sakit tempat adiknya dirawat. Dengan napas tersegal-segal dan baju yang robek-robek, dia menuju bangsal Agus. Namun saat dia sampai di sana, ruangan itu kosong. Ranjangnya sudah rapi dan tidak ada peralatan medis lagi di sana. Seorang perawat menghampirinya dengan tatapan iba. "Mas Seno, Mas kemana saja? Mas Agus sudah meninggal 2 jam yang lalu, tepat saat maghrib tadi." Seno jatuh terduduk di lantai rumah sakit yang dingin. Dia menyadari suatu hal yang paling menyakitkan. Pelariannya sia-sia. Uang yang dia berikan kepada rumah sakit, uang yang dia dapatkan dari toko berkah, justru menjadi bayaran untuk mempercepat kematian adiknya. Setiap lembar uang itu adalah tumbal. Seno menangis histeris. Namun tidak ada air mata yang keluar, hanya cairan hitam pekat yang berbau melati. Dia melihat ke telapak tangannya dan di sana bekas tanda tangan kontrak tadi sore berubah menjadi luka bakar yang membentuk simbol kuno yang mengerikan. Dia mencoba menceritakan kejadian di toko itu kepada polisi, namun saat petugas mendatangi lokasi, toko berkah sudah rata dengan tanah. Warga sekitar mengatakan bahwa toko itu sudah terbakar habis 10 tahun yang lalu dalam sebuah tragedi pesugihan yang menewaskan pemiliknya, Pak Haji. Tidak ada toko grosir yang ramai, tidak ada antrean pembeli, yang ada hanyalah puing-puing hitam yang sudah ditumbuhi semak belukar. Seno hanya berdiri terpaku di depan reruntuhan itu, memegang uang di sakunya yang kini berubah menjadi tumpukan daun kering yang amis. Kisah Seno mengajarkan kita bahwa kemiskinan memang pahit, tapi menjual jiwa untuk keluar darinya jauh lebih menyakitkan. Pada akhirnya uang yang ia dapatkan tidak mampu menyelamatkan adiknya, melainkan hanya menjebaknya dalam penyesalan abadi. Jangan biarkan putus asa menuntunmu ke pintu yang salah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan ceritakan di kolom komentar jika kalian pernah melihat kejanggalan di toko sekitar kalian. Saya pamit. Assalamualaikum dan selamat malam.